Kalau sekarang sih lebih suka bawa anak. Enggak. Bawa anak. Untuk saat ini sih ya mau nggak mau ya bawa anak. Karena apa ya namanya, biar anak senang. Ya karena kasihan aja kalau ditinggal di rumah. Ribet, pikirannya bercabang ya kalau ditinggal. Untuk pertama kan anak saya ASI, jadi nggak bisa ditinggal-tinggal. Kalaupun pakai botol dia masih agak rewel-rewel gitu. Anak rewel, cengengnya. Selamat pagi, kita ketemu lagi di Basa Basi dan terima kasih saya ucapkan buat pemirsa yang sudah setia selalu nonton Basa Basi dan mudah-mudahan memang Basa Basi selalu bisa memberikan informasi untuk Anda. Seperti hari ini ya, pada saat VT diputar, kita lagi sibuk bersihin ingusnya Juna. Lu mah terlalu dibuka sih. Udah kita lagi nutup-nutupin. Mungkin ini efek pulang liburan juga Kita kali. baru dari Singapura, kecapean nggak sih? Jadi Juna itu emang kalau udah kehebohan berenang suka lupa diri sampai sore. Jadi ya langsung deh gitu. Tapi nggak apa-apa, flu, batuk itu kan penyakit yang nanti datang, imunitas anak naik lagi kan bakal sembuh sendiri. Amin. Makasih Onti. Bilang gitu dong Jun. Hai. Tapi kalau ngomongin soal traveling, tadi dengerin nggak? Iya. Rata-rata sih memang kalau traveling sejak punya anak pasti anaknya mau dibawa. Kalau Cipan sendiri? Bawa lah Pak. Cipan Kan yang saya tinggal suami saya. Ya bawa lah. Oh iya. Alasannya? Anak. Nah, mas anak ditinggal nanti kepikiran kita. Oh gitu. Lagi pula sekarang kita kalau liburan enaknya memang bawa anak ya. Enakan dibawa sih, jadi kita juga pertama nggak kepikiran, terus kita bisa fun bareng sama dia kan. Kalau misalnya kita happy sendiri, tapi anak di rumah nggak ngerasain yang seru kan, kayaknya kasihan gitu. Tapi kan ada beberapa juga alasan, misalkan emang kalau tergantung momen dong. Ketika suatu saat memang memutuskan, oh ini memang family trip sama yang memang couple trip beda. Oh iya beda. Emang sih ada satu momen dimana waktu Juna umurnya 5 bulan itu aku tinggal, aku berdua sama Tian. Tapi aku udah simpen cadangan ASI waktu Udah itu. di-prepare dari jauh-jauh hari ya? jauh-jauh hari. Karena emang pada saat aku hamil itu full 9 bulan jarang banget pergi kemana-mana. Jadi pas udah lahiran segala macam, aduh kayaknya pengennya jalan-jalan berdua sama Tian doang gitu. Tapi yang pasti setahu aku ini memang kebetulan Titi itu suka traveling, makanya akhirnya sampai anaknya pun udah dibawa kemana-mana. Kalau pengen Ditularkan tahu, ya? Ditularkan. Nah sekarang sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat dulu ini Baby Juna udah liburan kemana aja sih. Ini dia tayangannya. Kia, Titi Kamal, istri dari Christian Sugiono ini adalah penggemar traveling. Ia bahkan mengajak Christian Sugiono dan sang anak Arjuna Zayan Sugiono untuk berwisata. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke mancanegara. Inilah beberapa destinasi liburan yang pernah dikunjungi oleh Titi Kamal dan Baby Juna. Bali. Bersama sang buah hati pada usia 9 bulan, Titi dan suami telah menikmati liburannya di Pulau Dewata. Titi pun membagi momen-momen indah itu dalam akun Instagramnya. Jepang. Di usia setahun, Baby Juna telah menikmati musim semi dan indahnya sakura. Tak ketinggalan foto, seperti inilah momen indah yang telah diabadikan oleh Titi dan Baby Juna. Jerman. Liburan lebaran kemarin, Titi dan Christian mengunjungi negara Jerman. Selain untuk pulang kampung, momen tersebut pun mereka gunakan untuk berkunjung ke berbagai tempat wisata di sana. Eropa. Selain wilayah Asia, Titi bersama sang suami dan Baby Juna mengunjungi sejumlah negara di Eropa seperti Swiss, Italia, dan beberapa negara bagian lainnya. Seperti foto-foto berikut ini yang diunggah di akun Instagramnya. Bikin iri ya? Setelah pulang dari keliling Eropa, Titi Kamal kembali mendarat di negeri Singapura. Lagi-lagi, Titi Kamal tak pernah absen mengajak sang putra Baby Juna. Lihatlah gaya Baby Juna saat duduk dan menikmati kabin first class dalam perjalanannya menuju Singapura. Seperti mengerti kegemaran ayah bundanya bepergian, Juna juga tak pernah rewel diajak menempuh perjalanan panjang. Apalagi Titi Kamal tak pernah mengajak pengasuh bayi atau babysitter. Wah, hebat ya! Umurnya sih boleh baru dikit, tapi negara yang dijelajahi sudah luar biasa. Sudah lumayan banyak ya. Iya. Dan gak deket juga jaraknya. Makanya- Pertimbangannya Tikam kalau misalkan untuk mengajak sampai ke luar, ini kan kita ngomongin juga jarak, which is kalau kita ngomongin anak-anak, taruh
bawa pengasuh gak biasanya? Enggak. Nah, Nggak itu kan pernah. dalam tanda kutip kadang-kadang anak-anak yang rewel, Ya. terus AIUEO-nya, untuk jarak yang jauh apalagi. Untungnya sih kita tadinya deg-degan sih. Tadinya kan kalau misalnya kayak ke Jepang gitu kan 6 jam atau apa masih bisa diakalin gitu. Tapi ternyata dia nggak rewel. Terus pas ini kayaknya lebih jauh lagi nih yang belasan jam gitu kan ke Europe gitu kan. Terus kita bingung juga. Tapi ternyata nggak rewel gitu. Dia enak banget. Anaknya anteng banget. Terus udah gitu nggak ribet gitu loh. Makan juga nggak ribet. Apa aja dia mau gitu. Betul. Tadi aku sempat ngobrol sama Titi gitu kan, karena jujur agak berbeda dengan Beda, anak aku iya. nih, agak ribet ya waktu itu aja kita ke Hong Kong 5 jam doang, pas dari Jakarta Hong Kong aman, Hong Kong Jakarta anak gue nangis sepanjang perjalanan, 5 jam nonstop. Dan tadi Nangis 5 jam. Titi udah kasih tau tips-tipsnya gimana supaya punya anak yang nggak ribet pada saat dibawa traveling. Tapi nanti. Karena sekarang ada seorang bintang tamu kita lagi ya Wendy ya. Betul. Kalau ini kan kalau Cepat satu. Kalau Tikam satu. Iya. Dua. Dua. Pernah ngalamin hal yang sama juga tuh. Nangis. Kalau anak gua nangis, bahkan memutuskan untuk turun dari pesawat itu pernah juga. Bener loh. Bener. Turun dari pesawat. Pengen turun dari pesawat. Oh, pengen turun. Guanya. Karena anak gua tiba-tiba mau berangkat kemana ya? Gua lupa ke Bali apa kemana. Tiba-tiba nangis ya nggak berhenti-berhentinya dan dengan ya mungkin karena dia masih kecil ya, dia teriak-teriak, oh nggak mau turun, jatuh, pesawatnya jatuh. Wah, stres kan gua. Nah ini 2. Nah ini lebih banyak lagi. 5. 2. Gimana? 5 anak bawa traveling bareng-bareng. Kita sambut ini dia, Saramita. Cantik. Udah ngantuk. Silakan. Halo. Ini efek penonton hari ini agak bikin takut anak-anak ya. Udah 2 loh anak-anak bintang tamu. Panik. Gak yang cowok, gak yang cewek, panik dua-duanya. Nah, ini kita selalu aku kalau ketemu Mbak Shilomita aku pengen bilang master. Master gila 5 anak luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol, kita saksikan dulu tayangan berikut ini pemirsa. Shilomita Sulistiani atau yang akrab disapa Mita. Penyanyi beraliran jazz ini dikenal hobi traveling dengan keluarga. Mita memiliki 5 orang anak, Fatah, Syanata, Syakira, Syafana, dan Salmia. Saat liburan tiba, negara-negara di Asia dan Eropa hampir selalu menjadi destinasi Mita dan kelima anaknya. Sebut saja Hong Kong, Jepang, Thailand, Singapura, dan beberapa negara di Eropa sudah mereka jelajahi. Tak jarang Mita pun pusing 7 keliling karena kerempongan yang dialaminya. Mulai dari packing pakaian anak-anak sebelum berangkat sampai menjaga agar anak-anaknya tidak terpisah satu sama lain saat berada di negeri orang. Wah, nggak kebayang ya gimana serunya berlibur bareng anak-anak yang super rame. Kira-kira gimana sih ribetnya Mita saat membawa 5 anaknya berlibur? Dan seberapa banyak ya biaya yang harus dikeluarkan Mita dalam satu kali liburan? Tetap di Basa Basi. Kita udah lihat tayangan yang menyenangkan sih, seru ya. Seru, rame. rame. Tapi pertanyaannya adalah seberapa repot traveling bareng 5 anak. Lu nggak lihat, belum dicoba aja udah kira-kira. You have no idea. Memori flashbacknya tuh kayak banyak banget. Kan beda-beda dari Sebentar. anak satu. Jangan dijawab dulu, baru 1 ya. Jangan Kita akan dijawab segera dulu. tahu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10-nya seperti apa. Tetap di Basa Basi. Saya pergi tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat terang. Pemirsa Basa Basi, kenapa kita ngomongin traveling sama anak? Sekarang kan udah bulan September nih, September, Oktober, November, Desember. Nah, udah mau mendekati akhir tahun. Karena untuk traveling sama anak itu harus disiapin dari jauh-jauh hari. Siapa tahu tips-tips dari bintang tamu kita siang hari ini. Kok siang sih? Pagi menuju siang. Pagi menuju siang. Ini bisa menjadi masukan buat Anda. Tadi Wedi bertanya dengan Seberapa ribetnya ngurus 5 anak dalam traveling? Yes. Berbarengan. Tadi udah Berbarengan. begini. Maksudnya? Jadi beda-beda kan secara yang mengalami anak 1, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Jadi
pada saat satu anak itu memang repotnya itu sebenarnya lebih kepikiran kita sendiri. Baru ngurus satu anak gitu. Jadi semuanya aduh nih pengalaman baru. Itu aku rasain lah gimana waktu itu stresnya kok makan apa. Tapi begitu udah 2 anak 3 anak, it's okay. Nanti juga dia akan makan apa yang dia suka. Gitu ya. Tips juga share. Jadi lama-lama kita ngerasain misalnya kita ke Jepang ya cari makanan Jepang sebisa mungkin yang mereka suka. Jangan dipaksain makanan Indonesia. Ribet nyari-nyarinya misalnya. Dibiasain gitu. Nanti begitu kita ke Amerika atau misalnya pokoknya yang West gitu, kita cari kalau bisa apa yang mereka bisa like mungkin diawali dengan french fries yang paling lama-lama familiar sama mereka ya rasanya. Lama-lama nanti karena kan 3 minggu misalnya gitu ya kalau kita paksain masak terus nggak kemana-mana. Setengah hari baru keluar dari kamar gitu kan. Jadi tiba-tiba udah pulang ke Jakarta lagi. Jadi akhirnya nah pas udah anak 4 yang gede-gede udah mandiri. Yang kecil aja yang aku urusin. Gitu. Jadi dibikin enjoy, kalau nggak memang kita di situ kerja rodi jadi ya nggak liburan. Secara nggak bawa pengasuh juga. Enggak, dibiasain nggak tuh ya sambil gendong ini yang sana lari-larian kemana gitu ya? Aku pernah hamil yang ketiga anak 1-2 udah minta gendong. Oh my kontraksi kosong. Berdiri dulu, duduk dulu bentar gitu. Karena ya kalau di luar kan mereka mungkin awalnya nggak nyaman ya. Benar-benar. Tapi kan yang namanya anak-anak walaupun udah besar kan tapi tetap anak-anak harus dikontrol. Tetap dikontrol. Jadi bisa mandi sendiri, makan sendiri. Paling ibunya aja ngoceh, udah cepet kamu mandi kita mau begini udah nih ini. Iya. Paling tapi rekreasinya. Yang gede maunya apa, yang kecil maunya apa. Nah itu gimana tuh? Nah itu ya diatur deh dari berapa hari. Beda kan ABG ikut kemana, jadi kita kayak toleransi. Tapi tetap berusaha adil. Berusaha adil. Semua ya. Berusaha adil. Nanti yang kakak dapat, yang adik dapat. Iya. Ini aku lagi ngebayangin nih 5 anak nih. Oke. Ibu kayak, jadi sebenarnya kalau misalkan keluarga Mbak Shalometa sendiri pergi udah kayak tur kecil-kecilan ya. Tur kecil-kecilan. Jatuhnya sih sebenarnya itu anak-anaknya. Shalometa sama suaminya tour guide. Tapi sering juga sama keluarga besar. Oh jadi sekalian jadi anak juga ada cousins, ada apa tuh kita bisa bagi-bagi. Ada yang bisa bantu liatin yang remaja sama yang grup ini, yang kecil-kecil sama grup orang tuanya yang mana gitu. Itu enak. Kalau segede baby Juna mah enak juga ya, mau dibawa kemana juga dia masih ikut-ikut aja ya. Terus dari sisi biaya juga kalau baby Juna 1, Alika 1, 2, 5 gimana? Makanya abang prepare banget. Cara biaya? Iya, jadi kalau misalnya memang kalau yang deket-deket mungkin aku pokoknya kalau sama suami dibawa enjoy aja. Kita lagi bisanya jauh-jauh, kita bisanya deket ya ke Bandung aja pun kita rezekinya enjoy. cukupnya kemana ya, ke Bandung pun enjoy, ke ya misalnya Bali atau Pelabuhan Ratu, bisa lihat laut gitu. Atau gini deh, biaya minimum yang dihabiskan. Kalau misalnya buat liburan yang, mau yang jauh apa yang deket nih Wen? Yang deket dulu deh. Yang deket dulu, paling deket misalnya kemana, ke Bali? Itu untuk akomodasi 5 anak, tiket pesawat, minimal berapa? Aduh. Ini kita ngomongin pesawat kelas ekonomi ya? Ya, kelas backpackeran lah ya jatuhnya ya. Tapi kalau sama anak susah backpackeran. Iya ngerti, cuma maksudnya kan kalau ekonomi dan segala macamnya. Kira-kira berapa nih? Sebenarnya terus terang yang ngurusin suami sih ya. Jadi enak tinggal terima beres. Kita telepon suaminya aja dah. Aku bagian ngepak, ngurusin di sananya gitu. Tapi kalau yang kayak biaya segala booking macam segala macam gitu dia. Oke. Dan kantornya. Kalau gitu kita tanya Ibu Titi Kamal. Eropa deh, terakhir kan ke Eropa nih sekalian pulang kampung. Dia enaknya pulang kampungnya ke Eropa nih. Mudik ala-ala ya. Gimana ya, kalau kita sih banyakan daripada hotel kita prefer apartemen. Pertama aku bisa masak-masak juga, jadi kan lebih ekonomis juga kan. Terus udah gitu aku juga waktu itu berenam kalau nggak salah, jadi kan bisa langsung pesen apartemen yang kayak 2 kamar gitu. Itu jauh lebih irit dibanding hotel ya? Jauh lebih irit, jadi misalkan hotel 1 juta 1 kamar misal. Nah kalau ini kan kita misalnya butuh 2 kamar kan kosnya jadi mau nggak mau harus 2 juta. Nah kalau apartemen bisa cuma 1 juta gitu, setengahnya gitu. Coba lihat tantangan ini heboh ya sambil Juna. ngomong sambil dijambak-jambak coba. Ini kalau misalkan tipe saran deh dari yang 5 anak dulu, mendingan tipe suitcase yang dibawa seperti apa? Apakah mendingan koper gede-gede sekalian atau koper kecil-kecil masing-masing tanggung jawab? Iya, satu anak bawa satu koper. Ini kita ada tipenya nih. Nah itu tuh. Ada tas Tuh, backpacker, ada koper modern, ada koper vintage, ada koper keluarga. Aku yang hijau. Iya Yang aku hijau. juga. Gak pernah ada yang mutusin, bawa lemari sekalian deh. Bukan. Dia maksudnya sekalian. Kalian nyewa di sana ya. Oke. Soalnya kalau bawa punya anak kayaknya kalau pakai backpack malah lebih riuh nggak sih? Enggak ya, itu sih kalau kita mau naik gunung kali ya. Kita Kalau mau kayak pengen pantai TKW sendiri. Ijen. Gitu ya. Oh kalau sama anak enggak lah ya. Enggak, aku biasanya koper yang simple. share gitu kalau
dengan 5 anak aku bisa share-share, misalnya yang besar berdua, nanti yang nomor 3 sama 4, yang dia sendiri karena bawa susu, bawa pampers masih banyak gitu. Belum stroller ya? Stroller ya, jadi lumayan lah. Tapi tadi aku dapet tips yang menurut aku dari Tikam tuh bagus banget. Karena aku itu kan termasuk yang kalau travel sama anak, kenapa ngerasa lebih ribet? Karena anak itu cenderung rewel. Nah ini Tikam punya sedikit tips buat pemirsa kalau memang suka traveling, berarti dari awal katanya harus dibiasain. Dibiasain seperti apa? Dibiasain kenal sama dunia kita. Kalau aku sama Tian kan dunianya suka sama alam, suka sama pasir, sama laut, gunung, air terjun atau apa. Jadi dari umur 4 bulan juga Juno udah aku taruh di pasir, di pantai gitu-gitu. Jadi dia nggak kaget lagi ketemu sama Dari 4 bulan ya kita. udah ya? Iya udah main pasir, emang sih takut kena mata ya atau gimana, tapi kita awasi aja sih. Jadi supaya dia nggak kaget gitu. Kalau misalnya ketemu pasir atau apa kan nggak kaget lagi gitu. Soalnya anak aku termasuk yang kalau ketemu pasir dia langsung kakinya diangkat. Langsung kayak jurus bangun. Sama berarti. Terus minta digendong. Kayak jorok gitu ya rasanya. Sama bener. Karena nggak pernah nyentuh alam ya. Nah benar. Paling ketemunya sama Fetty Vera doang. Nggak pernah sama. Serius. Anak gua yang cowok juga begitu, sama jatuh kena rumput tangannya nangis. Jalan tanpa sendal atau sepatu, begitu nginjak lantai yang agak kotor, langsung kayak ting. Nah itu akhirnya pelan-pelan harus diperkenalkan dengan alam. Nah ngomong-ngomong masalah selebritis Indonesia, ternyata selebritis luar apalagi. Kalau liburan pasti macem-macem, biayanya juga macem-macem. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Bekerja di dunia hiburan membuat para selebriti seperti tak kenal waktu dalam bekerja. Namun bukan berarti mereka tak pernah punya waktu untuk melepas penat dengan liburan bersama keluarga ya pemirsa. Seperti apa sih liburan keluarga ala selebriti Hollywood? Liburan keluarga ala superstar sepak bola Inggris. David Beckham memboyong sang istri Victoria Beckham serta keempat anak mereka, Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper, untuk liburan selama lebih dari sepekan. Kabarnya pasangan tersebut merogoh kocek hingga 3,85 miliar rupiah untuk sebuah liburan mewah di salah satu pulau di Maldives. Wah, harga yang sangat fantastis sekali ya pemirsa. Jika biasanya keluarga selebriti papan atas pergi liburan menggunakan jet pribadi atau setidaknya menyewa pesawat komersial kelas bisnis, berbeda dengan pasangan Angelina Jolie dan Brad Pitt. Jolie dan Pitt beserta 6 anaknya tampaknya ingin hidup layaknya orang biasa dengan menggunakan pesawat kelas ekonomi. Dalam rangka liburan ke Paris ini, Pitt yang tampil santai dengan kaos ungu dan mengenakan topi sibuk mengatur putra-putrinya Maddox, Pax, Zara, Shiloh, Knox, dan Vivian. Kepergian mereka pun sama sekali tidak dikawal oleh pengawal. Jolie hanya membawa 1 pengasuh anak. Wah, bagaimana repotnya ya? Nih tadi Mbak Shelumi langsung bilang ini juga saingan gue nih Angelina Jolie sama Brad Pitt. Bener ya anaknya 6 ibu 5 ibu tambah 1 ibu biar sama. Hebat, cukup. Tapi itu yang luar biasa David Beckham ya 3,8. Sama ya kayak teman-teman juga gitu ya. 3,8. Masa seriusan liburan nanti 3,8 miliar? Seharga rumah ya. Makanya jangan suka underestimate sama penonton yang di depan. Duitnya banyak. Banyak yang dipotong. Tapi sebenarnya gini loh, kalau kita ngomongin travelis, seperti tadi ada satu yang aku highlight dari Mbak Shelomita adalah tentukan sesuai dengan memang budget masing-masing. Ketika kita memaksakan misalnya nih budgetnya cukupnya cuman ke Singapura nih, tapi kita pengen banget ke Eropa, akhirnya kita liburan tapi liburannya nggak happy karena semuanya sibuk dihitung-hitung ya. Benar. Dan makin senewan, udah duitnya kurang, anak-anak berarakan di mana-mana, makin pusing kepala Barbie. Yaudah, nanti kita bakal cari tahu lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Oh,
Roger. Unbedingt. Time to holiday. Ya, holiday atau liburan adalah hal yang paling didambakan oleh setiap orang. Siapa sih yang nggak mau liburan? Apalagi kalau liburannya bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Pasti menyenangkan, bukan? Seperti beberapa selebriti Indonesia yang menikmati liburan bersama keluarganya sampai ke luar negeri. Ussy Sulistyawati dan Andhika Pratama. Awal tahun 2014 lalu, Ussy dan Andhika pergi berlibur ke Hong Kong bersama ketiga anaknya, dan tak ketinggalan, di awal tahun 2015 ini, Ussy dan Andhika juga tengah menikmati liburan bersama ketiga anaknya di Singapura. Ada juga artis cantik Nia Ramadhani yang menikmati liburannya bersama sang suami dan buah hati tercinta ke beberapa negara seperti Jerman, Tokyo, Los Angeles sampai ke kota Mekah untuk umroh bersama keluarga. Tak kalah ketinggalan, Dian Sastrowardoyo bersama keluarga tengah menikmati keindahan tempat-tempat wisata di Jepang dan Korea untuk berlibur bersama. Terakhir, Bunga Citra Lestari bersama Ashraf dan sang buah hati yang menikmati hangatnya liburan bersama keluarga ke Los Angeles, Yunani, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Wah, menyenangkan sekali ya pastinya. Mungkin kalau dipikir, gila ya artis Indonesia enak bisa liburan ke luar negeri. Ya pokoknya lagi-lagi balik lagi, menyenangkan atau tidak menyenangkan itu bukan masalah tempatnya, tapi memang masalah dari mana kita pergi sesuai dengan kapasitas. Kalau memang ternyata pergi ke Tegal sesuai dengan kapasitas, tapi kita enjoy di sana rekreasi, jadinya refreshing juga daripada dipaksain ke Singapura tapi duit tiris, stres kan kitanya. Kamu membicarakan kampung halaman saya itu Tegal. Ya makanya karena saya tahu. Tapi Bapak pulang ke Tegal happy-happy aja. Happy. Sekarang aku penasaran, sekarang kita ngomongin masalah bawaan. Mau ngomongin masalah bawaan dulu atau tips dari Pak Wendy dulu nih? Ini Pak Wendy soalnya dari tadi bilang, Pando gue punya tips nih. Enggak, siapa bilang? Iya ngomong dalam hati gue denger. Oh udah segitunya, ya. Mau tips dulu nih Pak? Boleh. Oke silahkan. Sambil berdiri, sambil duduk, apa sambil tidur? Sambil jungkir balik boleh nggak Pak? Ini ada tips wisata keluarga. Yang pertama, carilah paket wisata keluarga dari jauh-jauh hari, ya. Ini banyak agen perjalanan yang menyiapkan promosi untuk paket wisata keluarga dengan harga ekonomis. Setuju nggak? Setuju. Termasuk biaya hotel, akomodasi, ya kan? Biasanya pesawat, ekonomi segala macam. Pernah teman saya juga karena memang saking ekonomisnya gak dapat tempat duduk, tapi dia tetap maksain. Ya gimana caranya? Naik bus ya? Ya pegangan kali di jetnya di belakang gitu. Tapi nggak apa-apa, ya namanya loh. Kalau orang kan punya niat traveling, kadang-kadang balik lagi ke orang tuanya. Nekat. Kalau orang tuanya basicnya seneng traveling, kadang-kadang dia akan melakukan apapun untuk bisa tapi nggak anak lu disuruh gantungan juga di pesawat. Ya anaknya di dalam lah tetap, babysitternya yang di luar. Baik banget ya. Jangan lupa lakukan survei harga ya, sesuai dengan budget, jangan memaksakan. Terus yang kedua, packing barang dalam satu koper yang sama. Setuju nggak nih? Masa satu koper yang sama di packing barang? Aku anak 5 nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Masih mungkin. Kayaknya 2 sih. 2 minimal ya. Nih, jangan membiarkan anak-anak packing barang-barang mereka di tas masing-masing. Agar tidak ribet, packing pakaian yang akan dipakai semua anggota keluarga dalam satu tas atau koper yang sama. Itu memang misalkan buat keluarga yang pengen banget liburan tapi bener-bener di rumahnya nggak ada pakaian. Kalau 5 anak satu koper pasti atau enggak tipikal keluarganya keluarga pedagang, berangkat koper kosong pulang penuh. Kayak saya Pak. Ya kan? Ada seperti itu. Oke, gue juga gitu. Dan yang ketiga, kopernya beranak. Itu gue. Siapkan gadget untuk mengabadikan momen istimewa. Siapkan alat-alat seperti gadget, kamera atau handphone, kalau perlu bawa fotografer sendiri yang dari Taman Mini kan banyak tuh yang jadi langsung. Jam-jaman. Nah, HP harus dipastikan baterainya sudah full. Jika masih kurang, bawalah baterai cadangan. Kalau masih kurang juga, bawa counter HP cadangan. Kalau kalian semua termasuk yang
penting nggak? Penting. Penting dong. Karena kan pertumbuhan. Mendokumentasikan. Iya, penting banget momennya itu kan kayaknya apa ya? Kan Juna kan nanti makin gede nanti Juna pas sudah gede ngeliat ini Juna umur segini loh, lagi begini gitu. Selmeta juga sama. Sangat penting cuma karena udah lama perjalanan saya kan 15 tahun. Jadi kayak kemarin mau share-share tuh mau kasih lihat ke kalian juga dan pemirsa tuh udah susah entah di mana itu. Yang pas anak saya yang kecil baru 1 2. Karena zaman 1 2 itu nggak ada kamera handphone ya. Di komputernya crash kelar. Oke. Jadi susah nyari. Oke. Kapan-kapan Dan- share ya. Dan Baiklah. yang terakhir, ini penting juga nih, gunakan baju yang mirip. Gue nggak setuju. Apa ini pakai baju Mirip dalam hilang memang warna, cari ya? mirip dalam model. Kalau perlu sekeluarga ya. Supaya apa? Lebih mudah pengawasannya. Bener kata Mbak Salamita. Emang setuju. Kita kan keluarga jalan-jalan kan mau tampil gaya juga. Oke. Kalau misalkan emang agak-agak malas untuk seragaman, nggak apa-apa pakai baju beda-beda. Tapi ya siapin inilah tali lah minimal. Kali. Satu keluarga. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Menurut Panda ada cara yang lebih praktis, cara lu ribet. Saya bisa minta bantuan. Menurut saya yang paling mirip adalah ya 1 2 3 silakan berdiri. Silakan berdiri. Kurang 1 orang lagi silakan berdiri. Oke, saya bawa ke panggung ya. Saya bawa ke panggung. Sini boleh maju. Ayo cantik. Nah, ini adalah cara yang paling gampang. Wendy silakan dilihat daripada pakai baju yang sama. Silakan langsung ditempel supaya kita tahu nih keluarga kita. Ayu, Kauki, Audi. Ada namanya. Ini perkenalkan pemirsa, ini Ayu. Coba dilihat Ayu, ini adalah istrinya Wendy. Tar. Ini istri gue. Iya. Bilangnya katanya bunda perawatan. Mana hasilnya? Oke. Ini Audi, anak Wendy yang pertama. Audi. Dan ini Kauki, anak Wendy yang kedua. Tar dulu. Yang ini nggak apa-apa deh, ya kan memang ibu. Yang itu nggak apa-apa cewek. Ini masa meletek begini? Audi kan. Ya Bapak kan nggak tahu Kauki. Ya itu berulang lagi. Lu jahat banget. Oke, terima kasih. Ini enggak Wen, soalnya udah kita screening, ini yang paling mirip sama anak lo sama bini lo. Bukan masalah gitu, kalau yang anak gua nggak masalah. Kan gue tiap bulan lancar. Bulanan kasih lancar. Apapun, ya. Mau apa bini gua, Benar. gua kasih. Liburan oke, perawatan oke. Kok mukanya masih stres gitu ya? Mukanya. Begitu pas dibalikin ini. Kan Wendy nggak peduli uang perawatan lo kasih selama sumber stresnya nggak dijauhi, yaitu suaminya. Oh, lu jahat. Oke, Lu sekarang jahat. gini, kita punya satu tips lagi pemirsa. Oke. Ini ada baju ya. Nih. Ih, bekas lu ya? Enak aja lu. Ini bau Wendy nih, Enggak lah. bau gudang. Kok sebentar? Kok lu bisa tahu bau gue? Emangnya? Asal Bapak tahu, kalau Bapak lagi tidur saya suka ngendus-ngendus. Oke, sebelum kita praktekin, kita lihat dulu nih ada Viti bagaimana cara melipat baju yang praktis untuk liburan ini nih. Gak apa-apa, masih training biasa. Mbak, bisa Mbak? Gak bisa. Tuh kan, Tuh, salah, begini jatuhnya. salah agensi nih. Coba, kalau Coba di misalkan, khusus itu. Coba. gue juga nggak ngerti sih. Kan pokoknya dia bagi 3 titik ya, ABC ya. Kita
tasnya ditarik. Ditarik dari sini. Terus itu ke bawahin. Nih, ini menurut gue cara yang paling praktis. Anda nggak usah bawa koper. Enggak, koper tetap bawa, cuma standby kebuka. Kita gini, hai. Coba. Atau gini, atau mungkin dari kedua bintang tamu saya punya nggak tips melipat baju ketika traveling supaya muat banyak gitu. Kalau aku di ual-ual kecil-kecil jadi kayak bikin itu loh spring roll. Itu bisa kecil-kecil. Aku ada 2 cara juga sih itu. Itu juga diajarin dulu. Coba. Ini berarti Satu lipatnya lagi tetap gue biasa. gede-gedein. Oh iya, jadi tipis dilebar-lebarin. gitu ya. Diginiin. Yang kotor nanti pas pulang ya. Kalau Iya, berangkat iya, sih iya, masih iya. dikit kan. Oh, jadi disusun begini aja. Bawah yang ini nih. kotor. Nggak perlu dilipat berarti. Jadi kayak dibagi 2 aja. Dibagi 2 aja. Oke. Diginiin ya? Iya, gitu sih. Gimana, Bu? Digulung-gulung. Digulung-gulung gini. Oh, Ya. oke. Jadi dia lumayan makan kecil-kecil waktu sih. dapat banyak kan, satu koper bisa dapat banyak baju. Terus habis itu dikaretin, nggak usah. karetnya 2 biar pedes. Tapi biasa gitu, misalkan dikaretin 2 baju suami, karet 1 baju istri. Ya kan kelihatan juga bedanya. Kan juga sih bedanya. Gimana sih? Tapi ngomong-ngomong sebelum kita iklan nih, satu pertanyaan. Kan ada, apalagi zaman sekarang yang model selfie tuh memang kalau yang namanya liburan udah pasti harus selfie dan segala macam. Iya. Nah, kalian lebih memutuskan untuk bela-belain bawa menu-menuin koper sama pakaian atau barang-barang yang berhubungan dengan gadget-gadget itu? Kalau Kayak kamera kan butuh tempat. Kalau dan segala Tian macam. yang kedua Ya, Bu, tuh. nanti ya. Oh ya. Yang kedua. Tian yang kedua. Tian yang kedua. Yang pertama siapa? Kita akan cari tahu. Nanti basa-basi. Gimana sih tadi? Cold. Press 1D. Junanya mana? Ini dari tadi, tunggu saya mau opening, Tika masuk Junanya mana ya? Juna mana Juna? Junanya masih nyasar. Oh aman ya? Oke, Aman. sudah di tangan yang tepat. Jadi pemirsa ini sekarang kita akan lihat gimana sih sebenarnya packing yang enak supaya kita sendiri nggak riwah. Kita ke yang anak satu dulu. Hai Juna. Hai, Juna. Sini sayang. Sama mama. Ini penontonnya ngeselin nih. Silakan Ibu. Ya udah. Membangkitkan Oh, emosi kesana. mereka. Mainan, nggak apa-apa. Oke, jadi menurut Tikam ini kan barang-barang yang disediakan oleh tim kami. Menurut Iya. kamu yang akan kamu bawa, kamu masukkan dan yang nggak akan kamu bawa yang mana? Jadi emang sesuai umur sih. Kalau misalnya Juna masih kecil emang ini perlu sih dibawa. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak perlu ya. Oh, kalau masih Jadi bayi ini enggak. dibawa? Paling ininya aja sih biar nyaman aja gitu. Atau Oke. enggak kayak selimut gitu-gitu. Oh, berarti kayak ini Ini selimut. masih ke bawah. Aduh. Tadi di bawah. Ini nggak perlu. Masukin ya? Ini. Kalau ini jadi umur Ceritanya ya buat Oke Juna deh pas ya. masih baby. ini sih, terus udah gitu gendongan juga sebenarnya perlu, tapi sebenarnya baju-baju dulu yang masuk. Baju-baju dulu. Juna jangan di situ, ntar kelipet Junanya. masuk ke sini. Ini bagus banget nih buat Christian nih. Tuh. Tapi dia termasuk pilih karakter yang kedua katanya loh tadi Yang sebelum mana? iklan. Ribet juga sama masalah gadget dan segala macam. Tikam. Iya, dia soalnya paling seneng bawa kayak yang gede-gede gitu, kayak Kamera SLR kamera segala macam. semua sampai ke drone juga dia suka banget. Dia bawa drone. Bawa drone, bela-belain banget kemarin. Biar hasilnya bagus kali. Katanya dilipat-lipat, Bu. Iya, pengen diul-ul juga kayak yang gaya aku. Iya. Ya udah. Oh, di bener ya, di gini ya, di wall-wall ya. Diul-ul, jadi Satu gini. aja, satu dua Karena kan ya. di sana nanti tinggal disetrika kalau misalnya kayak lecek atau apa Itu gitu. dia kenapa kamu lebih suka apartemen ya. Jadi kalau di apartemen tuh aku bisa cuci baju, aku bisa setrika, aku bisa macam-macam gitu. Bener. Bisa masak, bisa semuanya. Oke, ini adalah packing cara Tikam. tikam. Di Tikamal Jadi bisa aku dapat juga banyak tikam. bajunya. Pengen bajunya banyak macam-macam, tapi cuma pengen bawa satu koper gitu. Soalnya sisanya kan ribet di stroller gitu-gitu kan. Betul. Pasti. Oke, sekarang kita ke Mbak Shalomita. Kalau ini kan udah cara yang emang kalau misalkan digulung-gulung gini muat banyak, cuma resikonya memang itu tadi lecek ya. Nah, kalau Mbak Shalomita sendiri gimana?
Ini pas berangkat ya? Pas berangkat. Kalau Pulang pas lebih pulang mah ribet. pasti udah diwok. Udah lebih ribet. Oke. Kalau berangkat, aku nggak lihat tadi barangnya. Gak apa-apa, kita ambil aja dari sini soalnya propertinya terbatas. Nih, udah aku paling segini, mainan yang secukupnya aja Oh, gitu. oke. Itu juga pun kadang di kabin pesawat mainan. Nah, mainan secukupnya, jangan dibawa segambreng ya. Iya, Oke. Kalau Mbak Shelomita? Kayaknya sih mirip-mirip juga ya. Oke, misalnya baju. Aku baju dulu, celana dulu. Aku biasanya selalu celana di bawah. Dan model yang lebar-lebar malah. Untuk berangkat sih biasanya masih santai sih, nggak terlalu heboh aku ngepeknya karena Oh, justru sedikit. Pulang yang lebih heboh. Pulangnya tuh biasanya kita emang niatnya di sana mau beli baju untuk anak, misalnya untuk Sama ada kayak barang-barang. Iya, Kalau iya, gitu biar Adil packing pulang. Oh, packing pulang. Packing Oke. pulang. Ceritanya udah belanja. Tapi ini versi 5 anak berarti lebih banyak. Kamu nggak mungkin banget sih sebenarnya satu koper kecil. Coba lihat seorang ibu mau packing ditarik-tarik anak. Ini tantangan ini. Disambil gitu. Dan itu sering terjadi. Oke, dijelasin aja kali Oke, ya. jelasin. Jadi pokoknya baju kotor itu di bawah. Baju kotor di bawah dan dibuka. Dibuka ya, jadi nggak buka banget, dilebarin bagi dua. Oke, dilebarin. Oke. Oke, dilebar-lebarin. Abis itu nanti di sini kita kasih kayak satu Pelapis. lapisan biasanya pembungkus Oke. apa kita baru beli apa itu di sini terus atasnya yang rapi. Nah barang kita kadang-kadang membeli kayak souvenir atau cenderamata atau barang-barang yang lucu-lucu itu dibungkus-bungkus sama pakaian dalam sama baju kotor supaya nggak pecah. Jadi nah itu Bungkus sama pakaian dalam. diselip-selipin, diselip. Iya. Jadi kalau pas kasih orang agak Kaos dalam. Loh, gitu iya maksudnya. dong. Iya dong. Gitu loh. Udah Buat dicuci belum? buat yang vital di tubuh kita aja aman, apalagi keramik ya kan? Iya. Ya udah kita akan bahas lagi kita Gitu deh. basa-basi bahas ini. Make sense juga loh Cip kan? Lu nyaman nggak pakai dalam lain? Nyaman kayaknya. Nah pemirsa, bagi yang bingung gimana sih packing yang cepat saat hendak berlibur bersama keluarga? Ini dia tips packing praktis ala basa-basi. Pertama-tama, pilih dan pisahkan pakaian yang mungkin akan dibawa. Berikutnya, coba mix and match beberapa pakaian yang akan dibawa untuk meminimalisir membawa pakaian yang terlalu banyak. Ketiga, bawa sepatu seperlunya. Cukup membawa satu sepatu jalan-jalan dan satu sepatu atau sendal untuk bermain air. Keempat, jangan lupa untuk selalu membawa pakaian tambahan. Periksalah negara tujuan Anda. Apabila cuaca di negara tujuan dingin, Anda harus menyiapkan jaket atau sweater untuk anak Anda. Berikutnya, gunakan tas plastik untuk menyimpan semua peralatan dan pakaian dalam bayi. Waktunya mempacking. Pertama-tama, letakkan pakaian di setiap sudut tas koper secara merata, sehingga menyisakan ruang berbentuk tanda plus. Letakkan popok dan tas plastik yang sudah terisi di sisa ruang tersebut, dan selanjutnya Anda bisa meletakkan pakaian Anda dengan cara menggulung dan menyusunnya secara rapi pada lapisan kedua. Anda juga bisa menyusun bergantian pakaian secara horizontal dan vertikal pada bagian paling atas. Untuk barang-barang lainnya, Anda bisa menyimpannya di kantong dalam dan luar tas. Selamat mencoba! Tadi kita udah ngomongin dari berbagai aspek ya. Sekarang adalah gimana caranya supaya anak ketika di perjalanan, baik naik pesawat, naik kapal laut, ataupun naik mobil, kereta itu nggak rewel. Tipsnya seperti apa? Dari Mbak Shelomita dulu. Oke. Jadi kita harus tahu sekali dan prepare apa yang dia suka, sangat-sangat dia sukai. Misalnya perjalanan 2 jam, cukup satu mainan. Aha. Tapi kalau perjalanan panjang belasan jam, Nah. ya itu kan ada tidurnya, ada bangunnya. Bawalah. Dan kalau 18 jam atau berapa itu kan naik pesawat, itu pasti ada sesuatu yang kita bisa nonton. Atau Betul. kalau aku itu sampai nyedain DVD itu ya, player yang portable. DVD portable. Untuk dibawa kalau kadang-kadang dia membutuhkan. Tapi biasanya buku cerita, main aus ya saya. Minumnya gitu. Capek ya, capek di sini dia. Jadi apa-apa yang disukain lah. Jadi kalau yang besar-besar udah ngatur sendiri, tapi kalau yang kecil-kecil aku sediain. Nah, mau nggak mau berarti gambar, kertas, pensil warna, sesuatu yang dia bisa ngelakuin sesuatu aktivitas. Tapi memang harus dipikirin ya. Harus aktivitasnya itu ya. wajib. Kalau nggak kita yang rempong.
Kalau Tikam? Sebenarnya udah sama tuh, pensil warna, puzzle, semua yang mainan-mainan dia di situ, sama yang pasti itu yang bikin dia nyaman. Mungkin takut kedinginan atau apa, aku bawa sweater udah pasti di pesawat atau gimana. Terus udah gitu aku juga bawa kayak obat-obatan yang ringan-ringan aja, kayak ya kayak minyak obat-obatan ya. Penting sediain. Iya, kayak misalnya takutnya tiba-tiba dia pilek atau apa, kita tetap punya spare, walaupun ya kan kecil-kecil kan obat, jadi nggak terlalu ribet gitu. Tablet kadang-kadang juga kalau misalnya dia pengen main game di tablet gitu kan, atau ya sebenarnya di TV juga udah nyaman sih, udah macem-macem ada udah ada movie, game, segala ada macem. nonton ya. Nah, tuh Bu, buat ibu-ibu yang kalau memang agak susah untuk bawa gadget dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk puyer ya. Ya kan lebih mudah jadi disenduh. Tadi bener loh, obat-obatan jangan lupa loh. Maksudnya bukannya kita pengen anak kita sakit, cuman Ya, kan kadang-kadang ya, mungkin dengan perubahan cuaca anak butuh adaptasi ya. Dan belum tentu di negara yang kita datangi kita tahu obat apa, dan kadang harus ke dokter yang Cemilan repot. juga perlu, cemilan tuh. Iya, Selama iya. ada cemilan. Berarti termometer ngomong juga cemilan ya? dia ngambil cemilan. Termometer perlu nggak? Perlu banget. Perlu. Aku biasanya kuping sih biar gampang. Oke, termometer. Jaga-jaga lah. Mau lebih aman, bawa puskesmas sendiri ya pesawat ya. Kotak P3K. Ya udah, nih Cipan, kita ada sesuatu nih Cipan, silakan. Jadi pemirsa, sekarang silakan di close up. Ini semua bintang tamu yang datang. Ini ada Cici Panda sama Baba Amsyong. Wen, lu kenceng-ceng jualan tapi Wen. Aduh. Jadi untuk bintang tamu kita silahkan. Terima kasih sudah hadir di Masa Basi. Lucu banget. Kita berdoa semoga dipajang tidak berakhir di gudang. Ini bukan talenan ya. Jangan dipakai buat talenan karena udah digambar-gambar. Terima kasih buat para bintang tamu kita. Semoga liburan selanjutnya menyenangkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya Cipan ya. Di Masa Basi, bahas ini jam 10 pagi. Bye. Sampai jumpa. Jalan-jalan nggak? Nggak suka jalan-jalan? Enggak. Kota. Ragunan. Ya. Kemana? Pura. Berhenti. Iya. Ragunan. Ragunan. Uti ke Solo. Seneng nggak? Enggak. Ke Bandung. Lampung. Naik beda. Mobil. Naik mobil.